Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah meridhoi kita, memberikan hidayah kita, memberikan kasih sayangnya, dan itu kita panjatkan selalu doa kepada Allah untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita semua. Semoga Allah selalu merahmati dan memberikan kasih sayang serta ridhonya. Tak lupa kami sampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh mahabbah. Menanggapi hujatan yang ada kepada diri saya maupun kepada kaum sebelah, katakanlah kaum yang saat ini diviralkan, yakni Ba'alawi, saudara netizen yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan akal pikir kita yang cerdas, dan katakan yang hak kalau itu hak, katakan yang batil kalau itu batil. Jangan katakan hak tetapi bohong katanya. Jangan katakan batil juga padahal itu bohong, nggak boleh. Jadi katakan dengan sejujurnya apapun itu, ya. Dan kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa akal pikir kita, yang mana Nabi Allah Adam diberikan keistimewaan berupa akal pikir kita. Itulah gunanya manusia. Baik, netizen yang dirahmati Allah, semoga Allah masih sayang sama kita semua. Baik, saya menanggapi perihal pertama adalah yang memba'alawikan kuburan-kuburan, padahal bukan Ba'alawi, ya. Bersabda Rasulullah SAW, tidak akan mencium bau surga ataupun menempatinya jika menafikkan nasabnya sendiri. Ya. Dalam hal ini saya sangat setuju. Jangan cuma hanya di sosmed. Usut tuntas. Siapa ini? Makam siapa? Apakah ini Ba'alawi atau bukan? Ya, itu semuanya ada juru kunci, Pak Kuncen. Kenapa kok Pak Kuncennya kok diam aja? Tanya. Lantas apakah pihak keluarganya juga kok diam aja? Kan nggak mungkin seorang Pak Kuncen diam aja tanpa adanya tekanan mungkin. Tanya, usut tuntas. Bila perlu, laporkan, adili, tangkap. Saya setuju itu. Katakan yang hak, memang itu hak. Katakan batil, memang itu batil. Jangan di sosmed cowar-cowar. Aduh, kalian itu sudah dewasa, bro. Ya. Usut tuntas. Kenapa ini makam diba'alawikan? Padahal bukan. Jangan di sosmed, jangan cuma ini tuh. Nampaklah kebodohan di situ. Usut tuntas. Bawa nih perangkat desanya. Bawa ahli keluarganya. Kenapa ini? Usut. Bawa perangkat desa, bawa semua. Polisinya pun bawa. Usut tuntas. Ya, kemana
Siapa ini yang membuat? Usut, tangkap, adili. Itu yang cerdas netizen. Itu sangat cerdas, ya. Lantas ada yang bicara tes DNA. Saya ulangi lagi, dulu saya pernah statement mengenai tes DNA. Semua Ba'alawi itu siap semua, ya. Anda yang keluar-keluar untuk menyuruh tes DNA, datangin, itu ada Arobito. Ada Arobito, lembaga resmi pencatat nasab Ba'alawi, bukan cuma di Indonesia yang diakui, seluruh dunia. Tuh, bagaimana gak seluruh dunia? Iya. Mau di Saudi Arabia ada Makbaroh Abu Said Maliki. Itu kumpul semua tuh yang belajar di pesantren beliau. Ya. Di Yaman, di Maroko, dimanapun, di Mesir, apa segala macam. Ya Allah, subhanallah. Ini Ba'alawi bukan cuma 1 hari, 2 hari hidup di bumi. Udah puluhan tahun, saudara. Ya, sudah puluhan tahun. Apalagi di Indonesia. Mungkin kalian yang komentar-komentar ini, bukan saya marah ya, bukan. Bukan saya marah. Tanda garis bawah. Saya tidak marah. Itu lembaga pencatat nasab itu ada sudah zaman dulu, saudara. Sudah 18 tahun 1800 sekian. Mungkin sampean masih lahirnya 19 ya, karena 18 tuh sudah zaman kakek-kakek kita. Itu pencatat nasab itu dari tahun 1800 sekian. Bahkan sudah mungkin 1700. Ya, termasuk Hadratus Syekh. Dan perlu kalian ketahui, tidak semua yang berhidung mancung muka Arab itu Ba'alawi semua. Ada bangsa yang bukan Ba'alawi. Ya. Ada nih orang Iran. Ada orang Maroko, ada. Itu semua jazirah Arab, mukanya semua mirip. Dan apakah semua itu Ba'alawi? Belum tentu. Kalaupun ada 1-2 itu oknum, saudara. Oknum. Nah, kalau kalian ibaratnya katakanlah, siapa nih oknumnya? Contoh yang saat ini viral, kalian menjelek-jelekan Habibana Rizik, Anda menjelekkan Habibana Bahar. Kalian cuma berani di sosmed. Datangin Habib Rizik di Petamburan. Siapa yang gak kenal Habib Rizik? Seluruh Indonesia kenal, seluruh Indonesia semua kenal. Habib Bahar ada, beliau di pondoknya Tajul Alawiyin Bogor sana. Datangin, jangan cuma diceben di sosmed, keluar-keluar saling menghujat. Gak bagus, saudara. Ingat, umur Anda bukan makin berkurang, tetapi makin bertambah untuk menuju ke hari akhir Anda, hayat Anda. Paham ya? Lantas sanggahan saya kedua mengenai Rotibul ala Haddad yang dinisbahkan kepada Al-Imam Qutbil Ghos, Qutbil Irsyad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya yakin Anda yang berkomentar ini tidak tahu, bahkan mungkin Anda bukan akidah Ahlussunnah.
Demi Allah saya katakan, Anda bukan ahli sunnah kalaupun Anda Islam. Demi Allah, Anda bukan dari bagian NU atau Aswaja. Ya. Beliau Qutbul Ghaus, kutub pemungkas di eranya. Kamu tahu sejarahnya Habib Abdullah, matanya tidak kelihatan. Beliau dijaga sama Allah sedemikian waroknya. Apapun yang beliau kerjakan semerta-merta mencari ridhonya Allah. Tidak akan mungkin beliau memberi atau mengarang karangannya, masterpiece-nya Wiridul Latif dan Ratibul Haddad. Itu wirid dan auratnya, belum kitab-kitabnya. Saya mau tanya deh, yang komentar miring tentang beliau, saya ingin menantang Anda, buatkan wirid atau rotib. Buatkan yang sekiranya bisa dibaca oleh seluruh dunia. Karena rotib dan wiridul latif dibaca seluruh dunia. Tidak gampang, saudara. Kecuali Allah ridho, Rasul ridho, maka rotib itu diberikan ridho sama Allah dan Rasulnya. Sadar dan camkan itu supaya cerdas kalian. Saya hanya memberikan suatu pemandangan, pola pikir Anda renungkan dengan baik, kecuali memang Anda tidak aswaja, masuk akal, atau Anda agama lain. Nih banyak yang penyusup nih, jujur aja banyak penyusup yang bukan Islam, ya. Dan masalah andai kata antum Islam, ya, namanya bab furu'iyah atau perbedaan pendapat, itu hal-hal wajar-wajar. Tidak ada mau bersentuh-sentuh seperti ini. Contoh nih, Muhammadiyah sering dengan NU bertabrakan, tapi sebatas begitu, tidak wah. Kenapa? Muhammadiyah tidak mau kunut, NU pakai kunut, sah-sah saja. Imam Hanafi nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut, tetapi beliau rukun, semua rukun. Yang bikin tidak rukun ini oknum-oknum yang kebanyakan minum kopi campur micin atau campur masaku. Saya luruskan, saudara, jangan ikut-ikut atau berstatement. Karena apa? YouTube Anda ini dibaca dengan orang-orang semua. Akhirnya apa? Anda menjelekkan saya. Saya berterima kasih, syukur alhamdulillah. Karena apa? Saya memberikan edukasi kepada Anda untuk yang benar, tapi Anda menerima dengan salah. Saya dihujat, saya dicaci maki. Alhamdulillah, dosaku hilang, saudara. Jangan salah ya. Ya. Sebagai ulama, sebagai pembimbing asatid, itu ingin semua umatnya jadi baik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ahli toriko kok sibuk dengan dunia, menghujat. Buat apa itu? Bukan toriko. Kalau Anda mursyid yang kamil atau mukamilnya sekalian, dan toriko Anda muktabar, Anda nggak mau menghujat, Anda tidak, jangankan menghujat, saudara, meludah saja,
bukan meludah di sembarang tempat. Karena apa? Dia tahu ini buminya Allah. Kalau kita bicara thariqah, kita akan melihat di mana rasa adab kita, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan makhluknya. Wih. Dia makhluknya kok dihujat. Oh, Anda bukan thariqah, bukan mursyid Anda. Jadi saya ulangi. Sahibul Ratib mengarang Ratib bil Haddad itu bukan diambil dari Ratib atau apunya Ar-Rifai. Kalau Anda tidak paham dengan Ar-Rifai, ada netizen ini sempat tanya. Ada tanya netizen. Saya bilang, tunjukkan Ratibnya Ar-Rifai. Jangan cuma asal ngomong, oh si fulan bikin Ratib kok sama dengan Habib Abdullah. Tunjukkan, jangan cuma ngomong nih. Ini jangan cuma ngomong, saudara. Tunjukkan nih gentleman, nih Ratibnya, bacain. Jangan cuma hanya dengar gosip atau fitnah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Ingat saudara, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, Tuhan kalian tidak suka dengan orang munafik, apalagi yang memfitnah. Apapun agama Anda, Tuhan kalian tidak suka dengan orang munafik. Camkan ini. Kalau gentleman, Anda benar, Anda gentleman, tunjukkan ini kitabnya, pelajari dengan betul, sama tidak? Kalau semua bacaan, semua ada, tinggal dibolak-balik, semua ada, karena bacaannya semua dari Rasul, dari para salaf. Ya, contohnya ayat kursi. Katakan diterbitkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mursyid thariqah At-Tijani, pendiri. Lantas ada Imam Sajali juga sama membaca ayat kursi. Apakah dinisbatkan Imam Sajali mencontoh Imam Ahmad Tijani? Bukan mencontoh saudara. Aurat bacaan itu sudah diberikan Allah agar kita mengamalkan. Nah, tergantung pengarangnya atau penciptanya menyusun sesuai dengan ilhamnya masing-masing. Nah, jangan, saya sekali lagi, jangan ini Ar-Rifai, ini jangan. Nanti inti tunjukkan, jangan cuma asal ngomong. Nanti Ustaz Wafi tanya ngak-ngakan kalian. Ya. Ketiga saudara. Anda ini kayaknya anggota Dispenduk atau memang kepala Dispenduk? Apa Anda katakan yang paling rendah aja? Apakah Anda RT-nya? Semua kaum Balawi itu sudah NKRI, mempunyai KTP, kartu tanda penduduk, dan punya namanya NIK, nomor induk kependudukan. Paham tidak? Kalau asing berarti WNA. Paham? Paham tidak? Kalau tidak paham, ya maklum, mungkin dulu kalian
Mungkin ya mohon maaf aja, mohon maaf banget. Mungkin kalian nggak sekolah atau memang tingkat halu atau tingkat kebodohan kalian itu bukannya berkurang, makin tambah gitu loh. Makanya saudara, jangan sekarang ini marak-maraknya narkoba, jangan sampai Anda main narkoba lah. Kadang-kadang gitu otak kalian jadi tercuci, jadi koplak. Kalau pemain, atau kalau nggak pemain, mungkin Anda kebanyakan minum kopi yang dicampur masako. Harusnya kopi yang nikmat itu campur gula saudara. Apalagi gulanya gula merah. Masya Allah. Ya, jangan saudara. Ingatlah umur kita bertambah tiap tahun. Supaya ingat saudara, bahwa kita sudah mendekati akhir hayat kita. Contoh nih jenggot saya ini sudah putih, rambutnya hitam, masih di batas sini. Kita harus sadar saudara, bahwa umur kita tambah, bukannya tambah gagal, tambah. Kita harusnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Jangan nambah dosa. Ingat saudara, apapun bentuknya Anda, agama apapun, keyakinan Anda, apapun komentar Anda, pergunakanlah yang baik. Saya hanya ingin meluruskan supaya tidak gaduh, supaya kalian itu paham kalian membela siapa, yang dibela apa gunanya. Kok mau kalian tuh dibentur-benturkan, kok mau kalian tuh diajak perang. Lu tahu gak, andai kata seluruh muhibbinnya para Ba'alawi berontak misalnya, terus apakah kalian ingin perang antar kita? Apakah kita ingin perang? Ingat saudara, saat ini di Palestina perang gede-gedean. Kasihan, coba lihatlah yang kecil-kecil, ibu-ibu, para orang tua, korban menderita. Itu beliau-beliau yang di sana, semoga Allah memberikan kemenangan buat kita kaum muslimin di Palestina, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan ridhonya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan memberikan suatu kemenangan mutlak untuk Islam. Ayo kita doa. Dan jangan sampai kita di Indonesia ini yang hanya gara-gara pemilu ada membabi buta, senggol sana, senggol sini. Nggak pantas saudara, nggak pantas. Kita mau perang, ayo kita siapkan. Perang dengan siapa? Kalau dengan sama-sama saudara-saudara kita, sama-sama Indonesianya, buat apa? Buat apa? Kita semua saudara. Kalau orang lain, ayo maju. Kita siapkan semuanya. Ya, jangan dikata kita pantang untuk lari untuk menghadapi musuh. Jangan. Kita mau lari, mau kita ngumpet, kalau memang musuh dari asing, dari luar, toh tetap kita juga dicari-cari saudara. Tetap kita juga mau dibantai. Jadi kalah menang kita harus maju. Itu baru kita namanya pejuang. Tapi kalau pejuang, lu lawan siapa? Sesama Indonesianya. Tolol namanya, bukan pejuang. Tolol. Paham?
Kita mau perang nih, sama siapa? Sama-sama dari Indonesianya. Lu namanya tolol itu, bukan pejuang. Paham? Mau agama apapun kita, kalau selama masih NKRI, buat apa kita mau perang, saudara? Goblok namanya. Kamu tahu apa tentang masalah SARA? Ya, saya sudah ngalami, saudara, di Ambon. Bagaimana menderitanya? Karena cuma cuan-cup aja. Ya. Ya. Menderita, saudara. Padahal itu juga ditunggangi oleh oknum, akhirnya melebar kemana-mana. Oknum, di mana-mana oknum. Ya. Yang cerdas, saudara, mohon maaf apabila ada kesalahan omongan dari saya. Mohon maaf lahir batin. Al-Fakir hanya sayang buat kita semua, selalu mengingatkan. Walaupun kalian mau terima, mau tidak, kalian mau hujat, mau apa, itu urusan Anda. Karena itu sudah kebiasaan Anda, karena hati Anda busuk. Mau Anda apapun agamanya, tidak pernah mengajari agama itu untuk keburukan, untuk mencaci maki, menghujat saudara-saudaranya semua. Tidak ada. Ya. Semua akan mengajarkan kita tentang kasih sayang, tentang kebaikan. Ayo. Saya ulangi ya statement saya. Saya sangat setuju bila perlu angkat perangkatnya, angkat polisinya, datangi ke makam. Mana itu Pak Kuncennya? Kenapa ini kok dibalawikan? Usut tuntas. Panggil ahli warisnya. Kenapa kok dibeginikan? Panggil. Tangkap. Adili semua. Apalagi yang menyuruh ini membalawikan. Tangkap, setuju. Katakannya hak. Memang itu hak. Katakan batil kalau itu memang batil, ya. Itu pertama. Kedua, tidak ada namanya Rotibul Alatas dengan Arifai. Itu Ratib Alatas mencontoh atau apa, tidak ada, saudara. Mau mencontoh bagaimana? Jangan cuma ngomong ini, tunjukkan ini loh Rotibnya Arifai. Kalian jangan ngomong masalah sejarah Rotib kalau Anda tidak tahu Rotib. Ya, Aurat Arifai semua saya baca. Saya paham yang mana. Tunjukkan sama saya. Jangan cuma nyinyir. Tunjukkan supaya cerdas umat ini. Supaya cerdas. Ya. Dan ketiga, emangnya kamu dispenduk atau katakan lu RT yang membuat kartu tanda penduduk atau apa? Semua Ba'alawi yang ada di Indonesia itu adalah warga negara Indonesia. Paham tidak? Kalau lo mau keempatnya masalah DNA, silakan. Lu yang ngajak DNA, lu yang modali. Dasarnya apa? DNA. Harus kamu tahu, tanya dulu ke dokteran. Jangan cuma ngomong harus DNA, harus DNA. Lu ngomong asal jeplak, paham? Lu datengin. Tanya dulu ke dokteran. Bagaimana DNA itu? Tanya usul-usulnya. Misalnya saya bin Paijo, harus diambil terus, rungkat sampai ke atas. Dan itu semua yang Anda yang minta, Anda yang biayai. Paham tidak kalian? Asal ngomong aja lu bikin orang gaduh aja tahu. Yang cerdas lah. Umur sudah tua, saudara. Sudah tua kita ini. Harusnya dekat kepada Allah. Minta ampunan kita. Paham? Ya, netizen, mohon maaf.
Mohon maaf apabila mungkin suara saya meledak-meledak karena memang kita itu tidak mau seperti itu, saudara. Jangan kita itu perang sesama NKRI, gak ada gunanya. Ya, gak ada gunanya. Ayolah, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita ini. Jaga lidah kita, jaga lisan kita, jaga kalbu kita, jaga hati kita, jaga pandangan, mata, akal, fikir semua, tangan, kaki kita semua kita jaga karena kita sudah mendekati ajal kita. Netizen, mohon maaf apabila Al-Fakir mungkin ini nada seperti ini, bukannya Al-Fakir ini marah, tidak, tapi Al-Fakir ingin kita semua menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa yang menjadikan ridhonya Allah dan Rasulnya. Yang cerdas, netizen yang cerdas, ya. Mohon maaf lahir batin Al-Fakir, mohon maaf fid dunya wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.